Militan FTI, perkenalkan saya Daisy. Kali ini saya sebagai moderator episode kedua Asara. Episode kali ini akan membahas seputar salah satu program dari Kampus Merdeka, yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikasi yang biasa disebut MSIB, dengan mengundang salah satu narasumber yang mengurusi di bidang tersebut. Oke, langsung saja. Halo Ibu Ika. Halo Desi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Desi gimana? Alhamdulillah baik Bu. Jangan grogi ya. Iya. Saya nggak galak kok. Baik banget. Biar kita enak gitu ngobrolnya ya kan. Oke. Langsung saja mungkin Ibu boleh perkenalkan diri. Oh iya. Halo Militan FTI ya. Iya. Ngomong ya. Halo Militan FTI, perkenalkan nama saya Ibu Ika Putri Kusmawijaya. Saya selaku salah satu koordinator program magang dan studi independen bersertifikat Universitas Gunadarma. Dan selain itu saya juga staf di Prodi Informatika, jadi cocok banget nih ya dengan FTI gitu. Jadi mungkin nantinya ada beberapa yang informasi tadi ya, karena terkadang kan ada beberapa kebijakan yang berkaitan juga tuh lebih eratnya ke Prodi. Jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalau saya bisa jawab nanti silakan konsultasi ke prodi masing-masing. Biasanya saya selalu informasi ke mahasiswa, tolong dong kenalin prodinya, kenalin siapa stafnya, punyain nomor HP-nya. Kenapa? Karena apa-apa coba tanya ke staf prodinya kayak gitu. Ya, saya kembalikan lagi ke Desi, silakan. Beberapa pertanyaan ini kita udah tambung Bu dari mahasiswa FTI sendiri. Nanti saya akan bacakan dan Ibu akan menjawab, nanti kita bahas sama-sama ya Ibu. Baik. Kita bakal bahas dari yang general ya Ibu. MSIB itu apa sih Bu? Oke, jadi kalau untuk MSIB mungkin sekarang mahasiswa tahu pertamanya adalah kampus merdekanya dulu ya gitu kan. Kayak kampus merdeka, wah merdeka apa nih? Merdeka dari kampus kah gitu kan? Apa merdeka belajarnya gitu. Sebenarnya merdeka kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu kan. Jadi sebenarnya bukan KM-nya aja nih, tapi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya mahasiswa itu mendapatkan kemerdekaannya itu maksudnya adalah mendapatkan kelulusan buat dapetin atau melakukan pembelajaran di luar kampusnya seperti itu. Nah, untuk MSIB sendiri sebenarnya adalah salah satu program di dalam program Kampus Merdeka. Sebenarnya bukan salah satu juga ya, karena magang dan studi independen itu sebenarnya berbeda gitu ya. Makanya kalau kalian mengunjungi platform Kampus Merdeka itu ada pilihan program itu berbeda, jadi bisa pilih program magang dan program studi independen seperti itu. Tapi boleh nggak sih Bu saya daftar magang sambil daftar studi independen juga? Ya sebenarnya boleh, karena tadi dia sebenarnya dalam satu kesatuan yaitu MSIB. Tapi nantinya memang hanya bisa menerima satu penawaran seperti itu. Nah tadi bedanya kalau dari nama dari magang dan studi independen ini sendiri sebenarnya kan sudah berbeda ya kalau dari namanya, dan mungkin kalian secara garis besar bisa berpikir kalau oh iya beda ya gitu. Tapi bedanya tuh apa? Karena kalau magang itu dia lebih mahasiswa ini akan turun langsung nih ke Simitra gitu kan ya, Simitra untuk menjalankan proses pembelajarannya, tapi dia juga akan dapat hard skill, kemudian soft skill-nya seperti itu. Jadi dia akan dapat pengalaman kerja nih dari industri, di mana industri itu kita di MSIB nyebutnya sebagai mitra. Nah, kemudian kalau untuk studi independen bersertifikat juga tadi sama, bagian dari program Kampus Merdeka supaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri dia melalui aktivitas di luar kelasnya. Jadi kalau studi independen pastinya kan dia belajar gitu ya, tapi di luar kampusnya. Tapi bedanya apa dengan belajar yang di kampus? Kalau studi independen, ya karena tadi kan dia independen, dia benar-benar belajar sendiri, dan yang lebih pentingnya adalah spesifik gitu. Jadi kalau misalnya dilihat di learning path di kampus Merdeka untuk yang program studi independen, dia benar-benar spesifik. Kayak misalnya ya karena saya di Prodi Informatika ya, jadi saya bisa jelasinnya kayak misalnya apakah mau milih ke data analis kah gitu kan. Bahkan kalau misalnya web programmer itu kan sebenarnya suatu karir ya gitu kan, posisi pekerjaan. Tapi kalau di learning path mereka bisa milih nih mau yang front end, mau yang back end kayak gitu. Bahkan UI UX juga ada. Jadi benar-benar spesifik. Sebenarnya kadang suka, Bu, kita enaknya ikut magang dulu pas studi independen dulu. Biasanya kan kadang suka kayak gitu. Itu sebenarnya balik lagi ya. Kadang ada mahasiswa yang saya saranin mungkin bisa perdalam dulu ilmunya di studi independen. Jadi nanti udah tahu nih mau kemana, learning path-nya udah diikutin. Ibaratnya skill dia udah bagus tuh di dalam situ, baru nanti dia bisa lanjut buat ikut program magangnya gitu ya. Kalau beruntung bisa ikut 2 semester berturut-turut seperti itu, karena maksimalnya adalah mengikuti 2 kali program Kampus Merdeka di luar kampus ya, seperti itu. Wah, detail banget Ibu. Makasih ya Ibu informasinya.
Tadi kan Ibu udah jelasin ya kalau di kampus Merdeka tuh banyak banget programnya. Salah satunya ini yang kita bahas ini MSIB ya, MSIB ya Ibu. Dari MSIB ini tuh ada apa aja nggak sih Bu? Ada apakah banyak juga cabang-cabangnya seperti kampus Merdeka yang punya banyak program? Kalau MSIB sebenarnya ya tadi dibaginya hanya menjadi program magang dan program studi independen gitu ya. Tapi mungkin kalau kita mau ke detailin lagi bedanya apa gitu kali ya Desi ya. Jadi kalau misalnya bedanya apa, mungkin kalau di magang tadi ya, kalau di magang itu kaitannya kan ada karirnya, keberlanjutan karir. Kadang mereka ada yang mahasiswa udah pengen banget nih nanti kerjanya di sana. Oh, pengennya daftar dia magang di sana. Siapa tahu kan ibaratnya kalau kita udah masuk ke dalam suatu perusahaan, mentor kita kan orang perusahaan ya, dia bisa ngeliat kita skillnya kayak gimana, mungkin bisa lebih dilirik lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ada keberlanjutan karir. Kemudian selain itu kita bisa juga keterlibatan langsung ke dalam perusahaan gitu ya. Mungkin kalau kita cuma dengar orang, aduh kerja susah banget, capek banget nih, banyak deadline gitu ya. Di saat kita udah ikut magang, kita benar-benar ngerasain nih kayak dikit-dikit meeting kayak gitu. Ada gitu ya tadi pastinya dapat gambaran nyata dari dunia kerja tuh seperti apa gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau di magang dan studi independen bersertifikat khususnya, mitra-mitra yang terdaftar itu sebenarnya udah diseleksi gitu kan. Mereka harus benar-benar ibaratnya ngajuin proposal, mahasiswa ini nanti akan belajar apa aja sih di sana gitu loh. Dia benar-benar kayak capaiannya tuh ada apa. Jadi kalau kalian buka ke platform Kampus Merdeka, nge-search di program magang maupun studi independen tuh bisa udah detail nih. Ya kan, capaian kriterianya belajar peserta kayak gimana, capaiannya, kompetensi yang akan dikembangkan, bahkan sampai kayak ya Allah ini mahasiswanya semoga siap dan kuat ya menjalani itu kan kadang gitu kan. Kayak saya juga sering kayak pasti tidur kurang ya, tapi yuk bisa yuk gitu kan. Karena ya tadi apalagi kalau buat di magang kan pasti ibaratnya deadline dan lain-lain, pressure-nya beda gitu. Karena pressure-nya bukan dari diri sendiri aja tapi dari pekerjaan. Beda dengan studi independen, dimana studi independen mungkin lebih kayak studi independen ya belajar aja cuma sendiri, bukannya kita di kampus juga belajar sendiri kan kadang gitu ya. Karena kan di saat outcome based education mahasiswa harus nunjukin dia bisa apa gitu. Jadi mau nggak mau emang dia harus belajar lebih untuk nentuin kalau skill lebihnya saya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah tapi kalau di studi independen tadi kita dapat pembelajaran yang relevan gitu kan. Karena apa? Karena studi independen ini mereka juga ngelihat industri gitu kan, mereka akan ngeliat industri gitu kan. Kayak di industri tuh lagi ibaratnya hype-nya ini tentang apa, dia akan memberikan learning path sesuai hype-nya itu gitu kan. Supaya apa? Karena sebenarnya kan kampus Merdeka juga dibuat untuk menjadi penjembatan antara mahasiswa dengan industri gitu. Karena apa? Karena sebelumnya tuh pastinya ada gap antara di kampus gitu ya, misalnya di universitas dengan yang ada di perusahaan gitu. Apalagi kalau udah masuk industri kan mereka cepet banget berkembangnya kan, yang kayak misalnya dulunya itu yang berkembang teknologi apa tiba-tiba udah ganti lagi gitu. Dan kita ya mau nggak mau yang dari kampus harus mempersiapkan mahasiswa gitu kan, supaya dia tuh siap terjun langsung seperti itu. Jadi di saat studi independen tadi ya dia bisa dapat pembelajaran yang relevan dengan tadi learning PT lebih spesifik gitu kan ya. Jadi dia benar-benar hari-harinya kayak front end itu dia akan belajar terus ya, fokusnya di front end webnya itu gitu, nggak akan belajar yang lain-lainnya seperti itu ya. Walaupun pastinya ada hard skill soft skillnya juga gitu. Jadi nggak cuma anak kayak pintar tapi dia juga bisa tahu cara berkomunikasi dengan siapapun itu. Dia bisa time management, apalagi itu penting banget kan ya. Kayak buat kita mahasiswa biasanya kita penting nih time management gitu kan. Apalagi di saat mereka dapat ilmu langsung nih dalam melakukan program tersebut gitu sih. Wah, banyak banget berarti manfaatnya ya Bu. Sekalian dijelasin manfaatnya nih. Iya. Oke, lanjut pertanyaannya ya Bu. Untuk syarat mengikuti program MSIB ini apa saja sih Bu? Kan memang sudah banyak dijelaskan di berbagai platform ya Bu. Kita mau tahu dari Ibu sendiri sebagai koordinator, dan mungkin ada beberapa syarat tambahan dari Universitas Gunadarma sendiri mungkin Bu. Iya. Mungkin kalau misalnya sekarang alhamdulillahnya sekarang informasi dari platform tuh sudah lebih jelas ya dibanding sebelumnya gitu. Kita juga terima kasih banget gitu ya, karena informasi mungkin kalau yang udah tahu MSIB udah sangat tidak asing dengan Instagram Magang Merdeka gitu kan ya. Kemudian kalau Instagram Gunadarma ya kita pasti juga akan share informasi tersebut di Instagram Gunadarma. Jadi kalau untuk dari ibaratnya dari program Kampus Merdeka dari tim MSIB-nya sendiri, pastinya kan yang pertama dia adalah menjadi seorang mahasiswa aktif
dari kampus, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang ternaung di Kemendikbudristek gitu ya, pasti ada di situ dulu gitu. Jadi kalau misalnya ceknya ya itu cek ke Kampus Merdeka, kalau misalnya terdata berarti bisa melakukan pendaftaran. Kenapa? Ya tadi pendaftarannya kan di platform Kampus Merdekanya. Kemudian kalau untuk minimal semester sebenarnya beda-beda, apalagi kalau sekarang kan vokasi juga sudah bisa melakukan pendaftaran ya, nggak cuma S1, jadi bisa D2, bisa D3, dan D4 atau kita sebut juga dengan S1 seperti itu. Nah, kalau dari Kampus Merdeka sendiri memang menyatakan bahwa minimal itu semester 5 seperti itu ya. Kemudian pastinya selain itu juga tidak mengikuti program Kampus Merdeka yang lain. Kenapa? Karena dalam satu waktu cuma bisa menjalankan satu program Kampus Merdeka gitu kan. Kayak ya bagi-bagilah ke temennya, makanya kan jadi setiap mahasiswa tuh dapat kesempatan loh buat ikutin program Kampus Merdeka. Kemudian pastinya ada melengkapi berkas-berkasnya seperti itu ya. Kemudian tadi sanggup untuk mengikuti program MSIB, makanya kan ada yang namanya SPTJM seperti itu ya. Nah, selain itu tadi juga ditanyain ada nggak sih Bu gitu ya tambahan syarat yang diberikan oleh Universitas Gunadarma ya. Mungkin kalau misalnya para militan FTI sudah baca atau pasti udah lihat ya, karena kan walaupun kayak ya nggak belum bisa lagi gitu kan ya udah kelewat lagi, pasti kan ada ya yang seperti itu karena udah baca di saat informasi sebelumnya untuk batch 4. Jadi kalau untuk syarat tambahannya tuh sebenarnya kalau di Universitas Gunadarma memang yang diberikan kesempatan untuk melakukan proses atau mendaftarkan diri di program Kampus Merdeka di luar kampus itu memang yang berada di semester 5 dan 6 pada saat pendaftaran gitu ya. Jadi dia daftar, karena kan biasanya pendaftaran tuh di akhir semester ya, jadi di akhir semester 5 untuk ngelakuin proses penjalanan programnya di semester 6 dan anak semester 6 buat nanti jalanin di semester 7 gitu ya. Jadi daftar di semester 5 buat jalanin program di semester 6, daftar di semester 6 buat jalanin di semester 7. Nah, selain itu syarat lainnya adalah penulisan ilmiah gitu. Tapi biasanya penulisan ilmiah ini akan dicek apakah anak itu sudah dapat penulisan ilmiah atau belum, apakah dia sudah lulus gitu. Walaupun memang tetap diserahkan kepada program studi masing-masing gitu. Mungkin ada program studi misalnya kayak kemarin di semester kan mahasiswa ekonomi misalnya ya, mereka kan udah dapat penulisan ilmiah duluan ya dibanding kita gitu. Misalnya kalau itu kan di semester 6, mereka di semester 5. Tapi karena mereka masih dalam beberapa pertemuan gitu ya, emang belum bisa di-ACC juga gitu. Jadi diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran seperti itu. Yang penting kelihatan nih progres penulisan ilmiahnya dan tetap mengusahakan diri supaya di akhir semester itu mereka bisa lulus penulisan ilmiahnya, karena kita pasti berharap ya apapun itu selesaikan tepat waktu gitu ya PI-nya selesai semester 5 di semester 6. Nah, tapi biasanya hal tersebut akan biasanya kalau ada mahasiswa yang lapor gitu, kita akan mencoba untuk coba komunikasi ke program studinya ya, karena tetap nanti proses rekomendasi ini yang akan approval-nya adalah bagian program studi, karena program studi yang bisa ngecek langsung datanya gitu. Kayak saya kan nggak bisa ya ngecek data program studi lain, saya bisa yang ngecek yang Prodi Informatika karena saya staf di Prodi Informatika. Selain itu juga ada syarat lagi, yaitu tidak pernah cuti akademik dan juga tidak aktif kuliah. Itu sih paling. Sama kalau mungkin saya ngasih bukan bocoran ya, memang ini udah pada tahu nih mahasiswa sebenarnya kalau di Prodi Informatika sendiri dan ada beberapa prodi memang untuk IPK tuh minimal 3. Kita minta mereka untuk IPK-nya minimal 3 gitu. Walaupun kalau misalnya belum 3 gimana, biasanya kalau saya japrin dulu nih, tolong dong perbaikin dulu nilainya gitu. Maksudnya kita nggak langsung nge-cut, kita akan memberi kayak kesempatan buat yuk segera dilengkapi gitu, supaya jadi jangan nggak bisa ya gitu, kita akan kayak yuk tolong yuk diperbaikin dulu nilainya seperti itu mungkin deh sih. Oke, berarti kan tadi untuk jurusan informatika ya Bu, selain di informatika apakah ada syarat-syarat seperti itu Bu? IPK-nya minimal berapa? Kalau IPK sih terakhir memang ya, kalau yang di batch 4 ini setahu saya memang IPK tuh disampaikan tuh lebih dari tim MSIB Pusata yang mengingatkan kemungkinan besar Mitra juga sudah mulai ngecek tuh dari IPK minimal 3 itu gitu. Jadi kalau dari informatika kita memang lebih baik kita coba cross check di situ gitu. Tapi ya tadi bukannya langsung kita cut gitu ya, tapi kita coba mengkomunikasikan kepada mahasiswa tersebut kayak alasan kenapa tidak bisa di-approve dan memberikan kesempatan dia lagi sebenarnya. Oke. Nah, untuk teman-teman informatika yang mau mendaftar MSIB nih belum mencapai IPK-nya 3, mungkin dari sekarang bisa diperbaiki ya Bu. Oke, lanjut kali. Untuk selanjutnya nih Bu,
Saya mau nanya untuk alur untuk mengikuti keikutsertaan dalam program ini tuh apa sih Bu? Ada apa saja? Mungkin untuk proses pendaftarannya gitu ya. Iya. Nah, kalau buat pendaftarannya sendiri sebenarnya semuanya tuh kalian bisa ngecek di bit.ly, terus bisa cek di panduan daftar MSIB gitu ya. Atau paling mudah ya pasti kita berkunjung ke Instagramnya Magang Merdeka, dan itu semua informasi udah banyak banget di-share gitu kan kayak sekarang. Nah, tapi kalau untuk alur pendaftaran MSIB secara umumnya itu yang pertama pastinya kita harus mendaftarkan diri dulu di platform Kampus Merdeka. Jadi kalau belum punya akun, silakan kalian bikin akun kalian gitu ya. Kalau udah punya akunnya nanti tinggal pilih programnya mau magang dan studi independen. Pastiin lagi kalian bisa ngecek lini masanya gitu ya. Kapan sih sebenarnya waktu pendaftarannya? Yang saya sering banget ingetin ke mahasiswa adalah tolong banget kalau ngurusin jangan mepet-mepet gitu kan ya. Kebanyakan kan misalnya di awal-awal tuh masih bimbang gitu kan. Bisa nggak ya ikutnya gitu kan. Di saat bimbang dan di akhir-akhir baru Bu saya mau ikut gitu. Nah, sedangkan pengurusan dokumen ya, itu nanti saya akan bahas juga, itu kan biasanya memang tidak sebentar gitu ya, tidak sebentar. Jadi ya tadi butuh proses seperti itu. Nah, jadi kalau udah daftar di platformnya, sudah punya akun Kampus Merdeka, bisa daftar programnya. Nanti kalian akan diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen seperti surat rekomendasi, SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak seperti itu. Kemudian kurikulum vitae-nya, CV-nya, transkrip nilai seperti itu, dan ntar juga ada pengecekan data-data di situ. Saya juga mau nginformasiin juga nih, mungkin nanti ada yang angkatan 2021 yang nantinya dia baru mau daftar gitu ya, karena kemarin pas angkatan 2020 ada beberapa nih yang mungkin hampir japri ke saya tuh, ada kali satu kalau lagi ngurusin MSIB gini ya, sehari tuh bisa 50 mahasiswa kali yang ngechat, bahkan saya udah nyiapin jawaban, jadi kalau ada yang pertanyaan sama paste gitu kan ya. Jadi misalnya mereka bertanya terkait semester gitu ya. Kadang mungkin pas kalian cek, karena kemarin kan mahasiswa yang daftar angkatan 2020, berarti kan mereka sekarang semester 5. Iya. Ya. Nah, semester 5 tapi di platformnya itu masih semester 4. Oh iya. Gitu iya. ya kan. Kayak padahal curhat kan, Bu ini kenapa semester 4 gitu kan, udah nanya nggak 1 orang 2 orang gitu kan. Ya sebenarnya gini, karena data itu kan diambil dari PDDikti ya Desi, jadi data itu diambil dari PDDikti, sedangkan PDDikti itu kan ibaratnya pelaporan itu dilakukan di saat sudah ada nilai hasilnya gitu kan ya, jadi kayak sudah ada nilai hasil kalian dari semester berjalan tersebut di semester 5, kemudian dilaporkan, baru nanti akan terupdate, baru deh berubah jadi semester 5. Nah, kenapa masih semester 6? Karena waktu itu pas mahasiswa juga nanya kayak, Bu, tapi kan kita semester 5. Iya, itu memang baru diupdate saat kita sudah memberikan pelaporan. Kamu aja saat ini baru mau UAS, kayak saya bilang gitu kan, kayak kamu aja baru mau UAS gitu. Jadi kalau yang lainnya, universitas lain mungkin sudah berubah, udah sesuai, ya karena mereka kan ya pasti tahu sendiri ya gitu ya, kadang belakang gitu kan ya, mundur ya. Jadi di saat yang lainnya itu sudah memang udah ada nilainya, jadi sudah terupdate semesternya. Jadi kalau kayak gitu saya suka informasin ke mahasiswa, nggak masalah kok. Mungkin kemarin juga ada beberapa mitra yang ada miskomunikasi juga, tapi setelah kita informasikan mereka menerima dan akhirnya memproses kembali. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tiba-tiba dapat email gitu kayak, ditolak Bu, saya ditolak nih katanya semesternya. Nah, baru saya konfirmasi lagi biasanya ke tim MSIB-nya, Bu mohon izin gitu, mahasiswa ini ditolak padahal. Nah, baru ntar tim MSIB pusatnya akan mencoba berkomunikasi dengan mitra. Saya juga misalnya minta kontak mitranya dong, saya bilang gitu. Saya coba infoin gitu kayak, Bu, Pak, ini ada kok bukti KRS-nya, kan sebenarnya paling validnya adalah KRS mahasiswa tersebut gitu kan ya. Kemudian kalau buat dari pengurusan surat rekomendasi dan SPTJM yang mungkin kalau suka baca-baca di komen Instagram itu kayak, Bu tunggu Bu, saya belum dapet nih gitu kan, lama banget nih dari kampus saya gitu. Nah sebenarnya tadi ya, karena yang menandatangani itu adalah ibaratnya pejabat-pejabat kampus gitu ya, itu mungkin yang salah satu kenapa itu jadi butuh waktu gitu ya. Kita nggak bisa bilang juga lama gitu, tapi ya butuh waktu gitu. Kayak misalnya mungkin di saat dia ngisi datanya langsung benar, langsung sesuai, itu bisa jauh lebih cepat dibanding kalau misalnya ada data-data yang tidak sesuai. Nah kalau di batch 3 dan di batch 4 ya, yang terakhir itu kan pendaftaran di batch 4, memang kita sudah ada perbedaan nih alur buat pengajuan surat rekomendasi dan SPTJM. Bedanya apa?
Kalau sebelumnya kan surat rekomendasi itu benar-benar langsung minta ke prodinya, kayak Pak Bu langsung datang ke prodi minta. Kalau sekarang memang sudah disediakan satu formulir di mana semua mahasiswa yang isinya di formulir tersebut gitu. Jadi dia akan nulisin nama dia siapa, data-datanya beserta prodinya. Nah, nanti data tersebut akan langsung diperiksa oleh para staf prodinya masing-masing gitu. Jadi kita akan dapat laporan nih Pak Bu gitu ya, mahasiswa ini daftarnya sedang mengajukan untuk pembuatan surat rekomendasi. Jadi kita akan menceklis nih mahasiswa-mahasiswa yang memang ibaratnya eligible gitu ya, sesuai untuk diberikan surat rekomendasi. Nah, after itu setelah surat rekomendasi itu ibaratnya di-eligible-kan gitu ya, atau divalidasi, diverifikasi dan validasi, maka nanti mahasiswa ini akan dapat email ya, dimana emailnya ini berisi dengan surat rekomendasi gitu ya yang sudah diberikan, dan juga tadi proses selanjutnya yaitu file untuk dokumen SPTJM yang harus di-print atau dicetak seperti itu. Nah, kita suka ngingetin nih ke mahasiswa, tolong ya di-printnya tuh sesuai yang ada di email. Kenapa? Karena kemarin ada juga beberapa yang, Bu saya udah kok, pas saya cek lagi ini kamu bukan yang ini gitu kan. Terus dia bilang, enggak kok saya bener Bu ngambilnya dari yang program MSIB gitu. Memang benar gitu kan, tapi karena yang di email yang sudah kita kirimkan itu sudah tertera nama dari pejabat yang akan tanda tangan, yaitu Bapak Dr. Irwan Bastian. Jadi posisinya sudah kita tentukan, kita sesuaikan. Jadi mereka tuh, karena kan kalau format langsung template kan cuma ibaratnya rektor garis miring gitu kan, wakil rektor cuma gitu tapi namanya kosong. Ya maksudnya hal yang kayak gitu dikirimin berarti kan belum ada namanya gitu. Makanya kita sengaja untuk nge-generate dokumen tersebut supaya masuk tinggal di print kemudian ditandatanganin. Tapi pastiin lagi ya, di saat ngeprint tuh biasakan hal-hal yang harus kalian tandatangani kalian baca dengan jelas gitu. Jangan udah tanda tangan udah diproses, Bu ternyata yang nikah saya salah. Nah itu ada tuh yang gitu kan, kayak Bu ternyata email saya tipe. Nah itu juga ada tuh, makanya saya ngingetin lagi, yo kalau ngisi dokumen misalnya kayak walaupun itu Word-nya sudah dapat, tapi Word itu masih bisa kalian sesuaikan ya. Tapi untuk data kalian, kalau yang lainnya biasanya kita bilang jangan di otak-atik. Kenapa? Karena after itu kan nanti mahasiswa akan nge-scan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas materai dan ditandatangani oleh orang tua atau wali. Kemudian kita akan proses untuk memberikan tanda tangan digital dari wakil rektor 3 tersebut gitu, dan ada barcode-nya dan ada cap-nya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya di otak-atik nanti itu kan posisinya tuh nggak satu orang masukin tanda tangan dan QR code, loh itu udah pakai program gitu. Jadi kan ya dia akan menyesuaikan dengan template yang kita kirimin gitu. Makanya kita selalu ngingetin, pastiin ya pakai template yang sudah diberikan di dalam email tersebut seperti itu. Saya juga mau ngingetin juga nih, sekarang kan mungkin yang di batch 4 ini kan juga pasti buat acuan ke batch yang selanjutnya gitu ya. Karena kalau yang kemarin ini kan SPTJM tuh boleh pakai materai, yang e-materai gitu ya, elektronik materai. Nah, kebanyakan ada lumayan banyak yang salahan untuk memberikan proses tanda tangan di e-materai tersebut gitu. Karena taunya, Bu materai itu kan harusnya tanda tangan mengenai materainya. Iya. Jadi di saat dia pakai e-materai, dia tutup lah itu e-materainya pakai tanda tangannya. Sedangkan di saat menggunakan e-materai, tanda tangan itu berada posisinya di samping e-materainya. Jadi jangan ditiban, kenapa? Ya nanti nggak bisa di-scan barcode-nya kan gitu ya. Dan kalau yang materai kan pakai barcode gitu. Terus nanti kalau misalnya dokumen yang sudah dikirimkan itu sudah sesuai, nanti kita akan tadi mengirimkan SPTJM yang sudah lengkap melalui email juga gitu. Jadi kita akan kirimin lagi email. Nah, terkadang kita juga suka ingetin, tolong banget cek spamnya ya. Kadang-kadang tuh emailnya suka masuk ke spam terus terlewat begitu saja gitu kan. Dan kalau misalnya belum dapat informasi, segera cari informasinya gitu. Kadang udah lewat baru, Bu saya kok nggak nemu, padahal udah seminggu 2 minggu. Kadang saya suka, nggak apa-apa chat saya aja gitu, nggak apa-apa nanya aja, saya banyak kok yang nanya gitu. Tapi daripada kelewat, karena kan saya nggak bisa ngertiin mana yang kemarin belum dijawab ya gitu kan. Jadi kayak gitu sih pengurusannya gitu ya. Mungkin kadang ada juga yang kayak, Bu kok lumayan ribet ya buat ngurusinnya gitu kan ya. Tapi ingat, kita tuh butuh usaha dulu ya kan. Karena benar. Apa? Sebelum buat jalanin program MSIB itu menurut saya bukan sesuatu yang mudah ya. Benar. Kayak proses pendaftaran itu adalah awal dari program yang sebenarnya pasti lebih berat lagi nanti ke depannya akan dijalanin gitu ya. Kalau jadi proses pendaftaran tuh kayak banyak yang bilang itu sebenarnya udah salah satu proses seleksi siapa aja nih yang kuat untuk menjalankan ibaratnya
program tersebut nantinya. Kalau ibaratnya ngurusin dokumen ini aja mereka sudah ngerasa berat, gimana ngejalanin program MSIB-nya, mungkin kayak gitu.